Oke pemirsa, ini kita sudah sampai di pinggir pesisir pantai Kidul. Kita sudah sampai di Paseteran Gondomayit. Jadi nanti ini Mbah Gendil akan berinteraksi dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul. Semoga kita diberi keamanan, semoga tidak akan terjadi apa-apa, dan apa yang menjadi tujuan kami untuk datang ke tempat ini bisa terwujud, karena kami juga mengemban tujuan yang tidak bisa kami bicarakan. Teman-teman, minta doanya supaya acara kami pada malam hari ini bisa lancar, kami diberikan keselamatan, dan semoga atas video ini kalian semua yang ada di rumah bisa mengambil manfaatnya. Oke teman-teman, jadi ini tadi kami berangkat dari rumah sekitar jam 12 malam. Ini kami sudah sampai di pantai pesisir Paseteran Gondomayit. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Gendil kenapa dinamakan Paseteran Gondomayit. Dan ini Mbah Gendil berpesan jangan sampai kita mencenteri segoro atau samudra. Jadi memang di suasana malam hari sangat luar biasa teman-teman ombaknya. Minta doanya semoga aman, tidak ada perlawanan yang berarti. Semoga kami datang dengan baik-baik, dengan aman, pulang kami juga bisa dengan aman teman-teman. Jadi ini Mbah Gendil sedang berinteraksi dengan Kanjeng Ratu Kidul. Semoga di pesisir pantai ini kami bisa aman, tidak terjadi suatu apapun yang tidak kami inginkan. Apa yang menjadi tujuan Mbah Gendil dan kami semua bisa tercapai. Semoga juga kami diberikan keamanan, keselamatan dari awal acara sampai nanti kami bisa pulang ke rumah dengan selamat. Oke teman-teman, terus ikuti video ini. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari setiap video kami. Ini Mbah Gendil juga sedang mengatakan atau mengungkapkan apa yang menjadi tujuan beliau. Semoga bisa tercapai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, Mbah Gendil selalu berbicara bahwa apapun yang terjadi tidak boleh mundur, karena kita tahu setiap kami melangkah, setiap kita melangkah itu ada Tuhan, ada Allah yang menyertai kita. Semoga teman-teman pada malam hari ini juga kami diberikan keamanan. Di tempat ini sebenarnya adalah tempat yang sakral ya teman-teman. Jadi dari Mbah Gendil belum lahir pun ayahnya yaitu Bapak Ciptawinarso itu juga pernah datang ke sini dengan berjalan kaki. Jadi belum ada desa, belum ada bangunan seperti ini. Hingga kini tempat ini juga masih sangat mengandung mistik-mistik yang sangat luar biasa, apalagi ini berada di pesisir kidul teman-teman. Oke, jadi ini saya menyantarnya ke bawah ya teman-teman. Ini pesan dari Mbah Gendil. Mbah Gendil berpesan seperti itu pasti ada alasannya. Teman-teman, kalian doakan kami, semoga apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai. Dan semoga teman-teman kita diberikan keamanan.
Kita akan menuju ke pesisir, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemil pengambilan energi, teman-teman. Ini untuk tidak kebaikan, jangan ditiru, jangan berbuat yang di luar kapasitas kita, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma wa ala ali sayyidina Muhammad. Wow.
Penyerapi itu, ini lebih jatuh ke Allah, ya Allah, ya Allah. Mbah Kendil akan melakukan ritual untuk menolong orang. Jadi Mbah Kendil dimintai tolong oleh salah satu teman kita. Beliau istrinya pergi tanpa pamit, dengan tanpa alasan, tanpa ada permasalahan, sehingga sudah 7 bulan ini tidak bisa bertemu dengan istrinya. Jadi ini adalah bentuk permohonan kepada Tuhan supaya sang istri bisa kembali ingat dengan suaminya, menjalin hubungan keluarga, sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Minta doanya teman-teman, semoga apa yang dilakukan Mbah Kendil ini bisa membuahkan hasil. Karena menurut pengakuan teman kita ini, dia sudah berkeliling menghabiskan ratusan juta untuk mencari sesepuh-sesepuh untuk mengembalikan sang istri. Namun kenyataannya tidak bisa kembali, bahkan sampai sekarang tidak bisa menghubungi, tidak bisa mencari kabar sang istri, teman-teman. Sampai menurut pengakuan beliau, dia sudah mendatangi 56 sesepuh, itu bahkan hanya yang dia ingat. Dia mengatakan bahkan bisa lebih. Teman-teman, bahwa di setiap rumah tangga atau bentuk lainnya yang berkaitan berpasang-pasangan, pasti banyak intrik-intrik percobaan yang muncul dari berbagai hal konflik, perseteruan, permasalahan. Biarpun sudah berdoa tingkat berat hingga berbulan-bulan, kadang justru permasalahan semakin memanas dan berujung permusuhan dan percekcokan. Doa-doa yang kita panjatkan kadang sama sekali tidak didengar oleh Tuhan, sehingga kadang kita membutuhkan sosok yang jiwa penolong. Namun betapa sedihnya, kadang kita meminta tolong, yang menolong justru ikut memperkeruh dan menambah susah kepada kita. Kesempatan kita yang susah dan tidak berdaya, tapi justru dimanfaatkan untuk meraih keuntungan kepada orang yang dimintai pertolongan. Tentu itu akan menambah penderitaan kita. Ibarat dimakan singa justru ditambah ke mulut harimau atau buaya. Faktor kita memilih yang membantu selesainya permasalahan kita memang sulit sekali, karena hampir setiap orang membutuhkan uang dan uang, sehingga sepertinya orang yang tulus membantu seperti halnya sudah tidak ada. Lalu bagaimana? Kita sudah kehabisan dan lelah berdoa, dan kasus rumah tangga terlanjur hancur, sehingga seperti dunia ini tidak adil. Kita yang percaya orang membantu justru berakhir kemiskinan, karena segala harta terjual habis, hanya tersisa kesedihan yang kian tiada selesai. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi, namun hanya diam saja, karena ratusan juta melayang hingga habis total harta yang dimilikinya.
Maka dari itu teman-teman, apabila mencari bantuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk doa atau gaib atau ritual, maka pilihlah seseorang yang memiliki 10 ciri-ciri. Teman-teman, pelajari sifat dan perilaku orang yang Anda pilih sebagai sarana pembantu panjurung doa agar masalah Anda bisa dapat pencerahan dari Sang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau toh nanti belum tentu dijabah. Setidaknya untuk waspada dari kekecewaan teman-teman yang berimbas pengempesan harta Anda. Tidak mudah percaya kepada orang itu. Jurus sakti agar aman dari faktor penipuan atau pengurasan harta, maka pilihlah seseorang yang memiliki jiwa 10 ciri-ciri sebagai berikut. 1. Seseorang yang memiliki ketakwaan yang bukan berpenampilan saja, murni ikhlas dan bersahaja. 2. Pelajari kata demi kata dalam ucapan yang sering bernada sombong dan pencitraan yang menjurus meragukan dan berani memastikan pasti berhasil. 3. Selalu mengatakan yang pernah ditolong berhasil semua. 4. Mempelintir kalimat bila ditanya keberhasilan dan sering lari, ucapan kadang tak sesuai bicara yang ada di depan. 5. Pandangan mata jelalatan, menaruh kegembiraan bila dimintai tolong dan selalu menakut-nakuti untuk melemahkan tamunya. 6. Memberi persyaratan yang sulit dibeli sendiri atau sulit dibeli di masyarakat umum. Misalnya, minyak yang tak bermerek pabrik atau diberi merek sendiri, yang akhirnya hanya bisa dibeli orang yang Anda percaya itu saja. 7. Berani meminta atau menarget uang tebusan dengan dalih uang ritual atau minyak dan lain-lain. 8. Pelajari ucapan awal hingga akhir dan simpulkan kapasitasnya. Ada niat untuk menolong tanpa pamrih atau tidak. Dan pelajari, adakah sifat-sifat budi luhur perilaku yang baik kepada sesama? 9. Sebelum mendatangi orang yang Anda percayai itu, survei dan selidiki ke tetangga-tetangga sekitar rumah. Bagaimana kronologi mereka, bagaimana biografi mereka, dan pernah berkasus atau tidak dengan pasien atau masyarakat, ataupun berakhlak baik dengan tetangga. Karena baik dan tidak akhlak seseorang, kita bisa mengetahuinya dari tetangga rumahnya tersebut. 10. Cari bukti orang yang pernah ditolong. Apakah dia berhasil atau tidak? Sosok manusia jiwa penolong memang sulit ditemui, karena di era zaman ini tanpa uang ibarat sulit untuk hidup, karena kebutuhan lahir itu berkaitan dengan ekonomi. Sehingga biarpun orang bertapa pun juga sangat membutuhkan uang, karena pertapa pun juga butuh hidup dan membeli kebutuhan anak istrinya. Sehingga si pertapa akan bertabrakan yang diucapkan dengan laku yang diterapkan di masyarakat. Hampir rata-rata, si jiwa penolong atau pertapa tidak bekerja, melainkan hanya menunggu dan menunggu pasiennya untuk memperoleh kegiatan atau pekerjaan yang akhirnya menjadi sumber-sumber uang untuk kebutuhan anak istrinya. Kenapa si jiwa penolong kadangkala menipu pasien atau tamu yang sedang meminta tolong? Kadang pasien atau orang yang meminta tolong itu juga bisa menipu. Bila berhasil menjanjikan akan memberi sejumlah uang, namun nyatanya akhirnya pasien itu menipu. Ada juga yang tidak menghormati jasa penolong yang sama sekali tidak memberi hadiah atau rasa terima kasih atau bentuk uang. Itulah akibatnya si penolong kadang curang
mengada-ngada, menipu agar pasien memberi uang yang sepadan dengan jasa yang telah dikorbankan. Sehingga dari video ini sebagai penjelasan agar tidak ada rekayasa bagi penolong dan yang ditolong. Karena merepotkan jasa orang lain, kita hendaknya menyadari atas ilmu dan tenaganya. Banyak para praktisi yang terkomplain dari penderitanya atau pasiennya karena pada niatnya hanya mencari keuntungan belaka tanpa menengok rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apabila sebagai praktisi sama sekali tidak meminta upah serupiah pun, tentu Allah akan memberikan rezeki yang lain. Yang penting ikhlas dalam hati dengan niat untuk amal berpulang nanti. Di samping itu sebagai insan manusia, kita punya naluri yang besar sekali. Di Nusantara ini, akhlak orang Nusantara itu baik dan pangerten. Walau tidak terucap meminta uang pun, orang yang meminta tolong itu pasti akan memberi pengganti jasa-jasanya. Jadi saru dan tidak pantas bahwa sosok seorang sesepuh meminta uang pengganti jasa dan berdosa sangat besar, menipu dirinya sendiri atau orang lain dalam bentuk kadang mengada-ngada agar bisa keluar uang yang sangat besar sekali sebagai tamengnya Tuhan atau gaib. Sehingga kadang terlalu berani manusia menipu dirinya sendiri dan Tuhannya hanya untuk sesuap nasi atau uang. Teman-teman, ada Alkisah. Ada keluarga yang benar-benar rukun, damai, adem, ayem. Tidak ada masalah apapun sama sekali. Ekonomi yang diraih dengan mudah sehingga bisa mengumpulkan aset harta yang banyak. Tiba-tiba, sang istri mulai ketertarikan, tirakatan dan wiritan di salah satu makam wali. Namun sayang, saking kebiasaan bermalam, bahkan sang suami jenuh mendampingi dan mengantar tirakat di kuburan wali itu, yang akhirnya sang istri menolak untuk pulang. Yang katanya, hidupnya ingin mengabdi ke jalan Allah. Sungguh mulia perempuan cantik itu. Namun sayang sekali, akhirnya dia kenal oleh salah satu musafir yang lebih tampan dari suaminya. Akhirnya terjadi cekcok karena hubungan HP di WA dan terbongkar kedok wanita penghamba Tuhan itu. Anehnya, sang penghamba Tuhan itu malah izin ingin bersama sang musafir tampan itu. Sang suami benar-benar marah dan marah, tentu sakit dan hancur hatinya. Namun suaminya mencari dukun atau bentuk lainnya agar kasus istrinya yang selingkuh bisa kembali dan sadar. Karena sang musafir tampan itu memberi amalan si wanita cantik itu, dan ternyata amalan itu adalah amalan sesat yang akhirnya wanita cantik itu mendapat kodam jin di dalam tubuhnya. Sehingga wanita penghamba yang sesat itu mempunyai kelebihan dahsyat, yaitu bisa menerawang dengan jelas. Bila dicarikan dukun, dia selalu tahu dan sumbar, tidak akan bisa dikalahkan ilmu jin yang bersemayam di dalam tubuh wanita cantik itu. Sungguh aneh, dia mencari jalan Allah kok jadi selingkuh dan disusupi oleh jin yang sakti. Berbagai cara doa sendiri, kemudian ruqyah ke tokoh-tokoh agama, bahkan ke para dukun dan para praktisi seperti paranormal sudah dilakukan. Namun sayang sekali, Tuhan pun belum mengizinkan sehingga perilaku wanita cantik pemburu gaib di makam wali itu belum sembuh, seperti aneh dan nyeleneh perilakunya. Yang kian ini tidak pulang, hilang kemana tidak tahu sekitar 7 bulan yang lalu. Sehingga ratusan juta pun ludes dan 56 praktisi gagal total. Kini suami disuruh pasrah dan sumarah sama Mbah Kendil. Biar ditentukan Allah, itu jodohmu atau bukan.
Namun sebelum pasrah dan sumarah, Mbah Kendil mencoba usaha dengan doa dan ritual. Yang pertama ditangani adalah menyembungkan jarak jauh agar otak istrinya itu bisa bersih, normal, dan tidak ada jin yang menguasai dan menghancurkan amalan musafir tampan itu agar tidak menempati jiwa raga wanita pemburu gaib itu. Kisah ini sebagai pelajaran, teman. Hati-hati bila istri Anda sendirian di tempat manapun, karena banyak penggoda-penggoda rumah tangga yang sengaja merebut istri orang. Niat baik tapi nyatanya jadi hancur rumah tangganya. Perempuan memang tipis imannya. Kisah wanita pemburu surga ini bisa untuk edukasi bahwa membaca wirid hingga 12 jam per hari itu mudah, tapi mencegah nafsu syahwat itu sangat sulit. Sehingga bicara dan ibadah itu mudah, tapi menerapkan ajaran Rasulullah itu berat. Bicara mudah tapi menerapkan yang sulit. Sesuatu yang kebablasan itu tidak baik. Lebih baik wajar perilaku utamanya berbudi yang luhur, takut salah dan dosa, dan penuh ketakwaan yang sesungguhnya atau yang sejati. Sejatinya menyembah Sang Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam di bawah kesadaran saat otak membuka ruang dan menutup, jin dan setan selalu bisa masuk dengan cepat atas kemampuan karena amalan baik mantra ataupun bentuk-bentuk wiritan yang tidak jelas yang memberi bisa berbalik menyerang ke diri pribadi. Maka hati-hatilah saat menerima pemberian dari siapapun. Kadang sang pemberi mempunyai tujuan jahat, berpura-pura berdalih katanya wirid untuk menggapai rezeki atau bisa mendatangkan para wali. Ternyata isi wirid itu adalah mahabbah pengasihan yang bila dibaca akan berbalik tergila-gila dengan si pemberi yang seperti Alkisah ini. Seketika kodam jin masuk ke hati wanita itu. Maka sulit dikeluarkan, bahkan sudah berkali-kali diruqyah. Namun nyatanya tidak hilang, justru malah merajalela selesai diruqyah. Hingga kini minggat tidak bisa dicari. Kemana sang wanita cantik pemburu ilmu itu? Maka sehendaknya bila berguru lihat perilaku dan akhlak sang guru, termasuk tingkat ibadah dan ketakwaannya. Belajar tanpa berguru seperti berjalan di kegelapan yang bisa tergelincir ke jurang kesengsaraan. Kini sang bersangkutan atau suami mencoba interaksi jarak jauh agar jin dan setan di otak istrinya bisa normal dan terhindar dari serangan jin yang menguasai jiwa. Ritual memutar otak jarak jauh sulit diterima dengan akal, karena begitu jauhnya yang dituju hanya menggunakan perantara seperti bayangan-bayangan hati, agar bisa menerobos ke istrinya yang kini tidak tahu alamatnya. Namun perlu diingat bahwa gaib itu tiada batas dan ruang. Dalam media ritual apapun, asal sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyembungkan tanpa diketahui si pemohon, karena Tuhan itu maha di atas segalanya, atas kemampuan dan kekuasaannya. Banyak ritual yang sederhana yang sampai pada penyelesaian karena welas asihnya Gusti Allah. Maka 1000 cara pun Allah akan tahu. Bahkan isi hati di setiap umatnya Allah pasti tahu. Interaksi dengan zat suci memang sulit. Kita hanya berharap permohonan ini bisa diterima dan akan menyelesaikan perkara walaupun sesulit apapun. Allah tentu tidak akan kesulitan. Maka intinya berhati-hati dalam berumah tangga, jaga dirimu yang kuat. Tancapkan bendera kebenaran dan kejujuran, termasuk kepada pasangan agar sama-sama tahu, dan musyawarahlah bila ada hal yang tidak mengenakkan. Dalam berumah tangga, bila bermasalah, misalkan perselingkuhan atau bentuk lain yang intinya mengkhianati tali perkawinan, tentu akan menutup pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan sulit mencari rezeki atau bahagia sulit didapat. Apalagi kalau ibadahnya kuat,
tiba-tiba berkhianat, justru itu akan berbalik menjadi dosa dan karma pala yang akan menyengsarakan di alam kubur nanti. Tapi hampir orang murka tidak tahu hal tagih-tinagih di saat nanti tiba di alam pengerantunan atau alam perjalanan kenaungan Tuhan. Yang pasti, hidup ini becik ketitik ala ketara. Sapa sing cidra ing kono bakal urip sengsara lan cilaka. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Sifat dan cara permohonan tiap orang berbeda keyakinan dan berbeda ragam kesinambungan Sang Pencipta. Tentu Allah akan hanya mengabulkan yang tulus doanya, dan Allah akan bebas menentukan baik panuwunan nanti dijabah atau sebaliknya. Ya, semoga orang benar dan suci bersamanya. Demikian teman-teman pengalaman yang dapat kami bagi pada hari ini. Semoga melalui video ini kita bisa mengambil manfaatnya untuk diri kita pribadi dan sebagai hiburan. Teman-teman, masih banyak lagi pengalaman-pengalaman Mbah Kendil yang akan kami bagikan di channel ini. Untuk itu, jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe, supaya channel ini bisa terus berkembang dan kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya teman-teman. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.